Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Sri Ayu Wahyuti dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di materi kali ini saya akan membahas mengenai lembaga eksekutif, dan biasanya kita sudah sering kali mendengar kata eksekutif. Apa sih eksekutif itu? Apa sih wewenang dari lembaga eksekutif itu? Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai hal tersebut. Lembaga eksekutif adalah presiden dan wakil presiden dan beserta dengan menteri-menterinya yang turut membantunya dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Makna dari eksekutif tersebut dapat dilatar belakangi oleh sejarah trias politika, serta dikenal juga tiga lembaga secara umum dalam sistem ketatanegaraan yang diantaranya eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan adanya tujuan dari pemisahan atau pembagian kekuasaan tersebut agar tidak terciptanya sentralisasi kekuasaan politik di suatu negara. Dan di situ disebutkan juga bahwa makna dari eksekutif adalah lembaga yang menjalankan pemerintahan dan biasanya terdiri atas presiden atau perdana menteri bersama kabinetnya. Selanjutnya ada sifat kekuasaan, salah satunya ada efektif, di mana eksekutif memiliki kekuasaan sejati dalam mengimplementasikan aturan hukum dan regulasi atau kebijakan di negaranya. Sifat kekuasaan ini terbagi dua. Yang pertama itu secara individu dan yang kedua secara kolektif. Selanjutnya ada sifat simbolik, yaitu eksekutif yang hanya memiliki kekuasaan simbolik di negaranya. Contohnya, secara individu yaitu Ratu Inggris, Kaisar Jepang, dan untuk secara kolektif yaitu keluarga kerajaan Inggris. Dan di sini ada juga fungsi utama eksekutif, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Terdapat fungsi lembaga eksekutif: seremonial kontrol, pembuatan kebijakan, popular leadership, kepemimpinan birokrasi, dan respons terhadap kritis. Dan berikutnya ada wewenang dari lembaga eksekutif. Yang pertama ada administratif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya, serta menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua ada legislatif, di mana itu membuat rancangan undang-undang. Yang ketiga ada keamanan, di mana kekuasaan mengatur polisi, angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Selanjutnya yang keempat ada yudikatif, yaitu memberi gerasi, amnesia, remisi, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada diplomatik, yaitu menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Berikutnya ada tipe atau macam badan eksekutif, di mana itu dipimpin oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden, true office term dalam arti adanya kepastian waktu memegang jabatan. Terus adanya pemisahan jabatan, di mana seseorang yang menjadi anggota kabinet atau pemerintahan tidak boleh menjadi anggota parlemen. Selanjutnya ada check and balance, yaitu masing-masing lembaga pemerintahan dapat saling mengontrol dan tidak dapat saling menjatuhkan. Berikutnya ada sistem parlementer, di mana ini dipimpin oleh Perdana Menteri. Kabinet bertanggung jawab pada parlemen, dan no term limit, jabatan lebih tidak pasti.
karena parlemen dapat menjatuhkan kabinet pemerintahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.